Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayustiawati, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi dari perkuliahan kajian kitab hadis dengan tema mengenal kitab Mustadrak Al-Hakim. Baiklah teman-teman, video ini Ayu buat guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak dosen Sofyan Effendi STHI MA. Baiklah teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yakni tentang biografi pengarang dari kitab Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim ini dikarang oleh seorang ulama yang berasal dari daerah Naisabur. Beliau bernama Al-Hakim. Imam Al-Hakim ini memiliki nama lengkap, yakni Al-Hafidh Abu Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Al-Hakam bin An-Nu'aim bin Al-Bayyi. Imam Al-Hakim ini dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah di daerah Naisabur. Imam Al-Hakim memiliki seorang ayah yang merupakan seorang pejuang sekaligus orang yang ahli ibadah. Beliau bernama Abdullah bin Hamad bin Hamdun. Nah, Abdullah bin Hamad bin Hamdun ini merupakan orang yang sangat loyal sekali terhadap para penguasa dari Bani Saman, yakni yang menguasai daerah Samania. Sedikit informasi bahwasannya daerah Samania ini merupakan daerah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang hingga kini karyanya masih sering kita nikmati. Di abad ketiga, daerah Samania ini berhasil melahirkan tokoh hadis, ulama hadis yang karyanya sampai saat ini masih sering kita baca, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud. Nah, di abad keempat, daerah Samania ini juga berhasil melahirkan seorang tokoh, seorang ulama besar yang merupakan Imam Al-Hakim itu sendiri. Selanjutnya mari kita bahas tentang rihlah ilmiah, guru, murid, serta karya dari Imam Al-Hakim itu sendiri. Nah, teman-teman, Imam Al-Hakim ini mulai belajar ilmu hadis pada saat beliau berumur 9 tahun. Beliau belajar ilmu hadis melalui ayah dan pamannya sendiri. Beliau itu memiliki semangat yang luar biasa untuk mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu hadis. Sehingga pada saat umur 13 tahun, Imam Al-Hakim ini memutuskan untuk keluar dari rumah dan berguru kepada seorang ulama besar, seorang ulama hadis yang bernama Abu Hatim Ibnu Hibban. Nah, teman-teman, Abu Hatim Ibnu Hibban ini banyak memberikan hadis-hadis kepada Imam Al-Hakim, sehingga Imam Al-Hakim pun banyak mencantumkan hadis-hadis yang diperolehnya dari Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam kitab Mustadraknya tersebut. Teman-teman, selain itu, Imam Al-Hakim itu sangat senang sekali melakukan pengembaraan ilmiah. Nah, beliau tuh sering berkunjung ke berbagai daerah, terutama di daerah tersebut terdapat seseorang yang pakar hadis. Pasti itu beliau langsung datang ke sana. Beliau pernah berkunjung ke daerah Hijaz, Transosiana, Makkah, Madinah, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, tujuannya Imam Al-Hakim ini melakukan pengembaraan ilmiah agar bisa meningkatkan kredibilitas dari hadisnya tersebut, yakni dengan melakukan tradisi al-liqa, pertemuan antara guru dan murid, yang merupakan persyaratan mutlak dari Imam Bukhari. Teman-teman, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Al-Hakim ini memiliki 1000 orang guru. Nah, 1000 orang itu termasuk dari ayah dan pamannya. Ayu akan menyebutkan beberapa nama guru beliau, karena kalau disebutkan semuanya itu pasti banyak kali itu dan memakan waktu yang banyak. Nah, beliau itu pernah berguru kepada Muhammad bin Ya'qub Al-Syaibani, Muhammad bin Ahmad Al-Balawi Al-Jalab, selanjutnya Muhammad bin Al-Qasim Al-Ataki. Selanjutnya ada juga gurunya yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Sa'ad Ar-Razi. Nah, itu teman-teman beberapa daftar guru yang pernah
diambil ilmunya, diserap ilmunya oleh Al-Hakim. Imam Al-Hakim selain memiliki guru yang banyak, beliau juga memiliki murid yang cukup banyak pula, teman-teman. Nah, ayu akan bacakan beberapa daftar murid yang pernah belajar kepada beliau, yakni ada yang bernama Al-Hirawi, ada juga yang bernama Abu Ya'la Al-Khalili, ada juga yang bernama Abu Al-A'la Al-Wasiti, Muhammad bin Ahmad bin Al-Yaqub, dan masih banyak lagi, teman-teman. Selain itu, Imam Al-Hakim ini merupakan ulama yang produktif sehingga beliau banyak melahirkan karya-karya. Nah, berikut adalah karya-karya dari Imam Al-Hakim. Ada kitab Al-Arba'in, ada kitab Al-Asma' wal Al-Kuma, ada kitab Al-Iqlil Fidalail, ada kitab Amali Al-Asasiyah, ada kitab Tarikh Naisabur, ada kitab Ad-Du'a, dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Teman-teman, mari kita berlanjut ke materi yang kedua, yakni tentang identifikasi dari kitab Mustadrak Al-Hakim. Yang pertama, mari kita bahas tentang latar belakang penulisannya. Secara etimologi, kitab Mustadrak berarti susulan dari yang ketinggalan atau penambahan dari yang kurang. Sedangkan secara terminologi, kitab Mustadrak ini berarti kitab yang menghimpun hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan salah satu penyusunnya, akan tetapi belum ditakhrijkan ke dalam kitabnya. Seperti contoh dari kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Nah, kitab Mustadrak Al-Hakim ini di dalamnya itu menghimpun hadis-hadis sahih, yang mana hadis-hadis sahih tersebut tidak dicantumkan ke dalam kitab Shahihain, yakni kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi, menurut Al-Hakim, hadis-hadis tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Shahihain tersebut. Teman-teman, sebenarnya di dalam mukadimah dari kitab Mustadrak ini tidak ada alasan spesifik yang ditulis untuk melatar belakangi penyusunan kitab ini. Akan tetapi ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasannya kitab ini disusun karena saat itu banyaknya permintaan dari tokoh-tokoh intelektual yang mengharapkan Al-Hakim ini untuk menghimpun hadis dan menyusunnya sesuai dengan persyaratan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu, Al-Hakim sendiri berasumsi bahwasannya masih banyak hadis-hadis yang berserakan yang belum ditakhrijkan Shahihain ke dalam kitabnya. Selanjutnya, teman-teman, mari kita bahas materi yang ketiga, yakni tentang sistematika penulisan kitab Mustadrak Al-Hakim. Teman-teman, kitab Mustadrak Al-Hakim ini terdiri atas 4 jilid besar, yang mana memuat 8.803 hadis di dalamnya. 8.803 hadis itu terpencar ke dalam 4 jilid hadis tersebut, teman-teman. Nah, kitab Mustadrak ini termasuk golongan kitab Al-Jami, yang mana di dalamnya memuat berbagai macam dimensi ilmu seperti sirah nabawiyah, sirah sahabat, ilmu fiqih, ilmu tafsir, cerita masa lalu, dan macam-macam lainnya. Teman-teman, Al-Mustadrak ini ditulis oleh Imam Al-Hakim ketika beliau berusia 52 tahun, tepatnya pada tahun 393 Hijriah. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa tahunnya itu bertepatan pada tahun 373 Hijriah, yang mana pendapat tersebut itu sangatlah kuat. Nah, beliau itu wafat ketika beliau berumur 84 tahun, tepatnya pada tahun 405 Hijriah. Nah, teman-teman, di samping ini adalah contoh dari kitab Mustadrak Al-Hakim. Selanjutnya, ini merupakan sistematika penulisan dari bab yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Dan yang terakhir, ini adalah contoh isi dari kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Ini merupakan hadis yang tercantumkan dalam kitab Mustadrak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup pemaparan dari Ayu tentang materi pengenalan kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Bila terdapat kesalahan, Ayu mohon untuk dikoreksi dan untuk dimaafkan. Karena kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahan hanya milik Ayu seorang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.